Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Nurjaman dari kelas manajemen 20F. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang return dan risiko akibat tunggal. Jadi faktor return dan risiko adalah dua hal yang selalu menjadi perhatian dan pertimbangan perusahaan dalam berinvestasi. Dan apa itu return? Jadi return adalah besaran pengembalian atau kerugian dari investasi selama periode tertentu. Return adalah pengembalian yang dapat dinyatakan secara nominal sebagai perubahan nilai rupiah sebuah investasi dari waktu ke waktu. Pengembalian juga bisa dinyatakan dengan persentase yang didapatkan dari rasio laba terhadap investasi, sedangkan resiko adalah profitabilitas terjadinya penyimpangan atas tingkat pengembalian investasi yang diharapkan, yang diukur dengan teknik-teknik statistika. Risiko berhubungan erat dengan probabilitas atau peluang karena untuk menganalisa atau memprediksi dengan tepat suatu kejadian di masa depan tidak mungkin. Jadi return dan risiko harus dipertimbangkan dengan matang agar kinerja keuangan perusahaan tidak terganggu dan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham tercapai. Dan umumnya jenis return itu ada dua, yaitu return ekspektasi. Jadi return ini adalah bentuk return yang bisa Anda peroleh sebagai seorang investor di masa yang akan datang. Artinya return ini adalah pengembalian yang belum Anda terima atau pengembalian yang diharapkan. Profitnya biasanya berasal dari penanaman modal pada perusahaan emiten di masa depan. Nilainya tergantung pada berbagai faktor termasuk prospek perusahaan terkait nantinya. Yang kedua yaitu return realisasi. Jadi berlawanan dengan return ekspektasi, return realisasi adalah pengembalian yang sudah terrealisasi atau sudah terjadi, dan nilai return realisasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dapat mencapai acuan bagi seorang investor untuk menilai performa perusahaan. Dan return realisasi juga bisa digunakan sebagai investor untuk memperkirakan return di masa depannya. Kemudian kita masuk kepada risiko, yaitu untuk jenis-jenis risiko itu ada tiga, yaitu risiko berdasarkan probabilitas, yaitu deviasi standar yang dapat digunakan untuk menghitung risiko. Risiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk varians, yaitu kuadrat dari deviasi standar, dan disubstitusikan dengan probabilitas. Yang kedua yaitu risiko berdasarkan data historis. Jadi risiko ini yang diukur dengan deviasi standar yang menggunakan data historis, dan nilai ekspektasi yang digunakan di rumus deviasi standar dapat berupa nilai ekspektasi yang berdasarkan data-data historis atau tren dan random walk. Yang ketiga yaitu koefisiensi variasi, yaitu untuk melakukan analisis investasi dua faktor harus dipertimbangkan bersama-sama, yaitu return ekspektasi dan risiko aktiva. Dan koefisiensi variasi dapat digunakan untuk mempertimbangkan dua faktor tersebut bersamaan. Semakin kecil nilai CP, semakin baik artinya tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.